Pak Joko hadir hanya untuk mengingatkan bahwa tanggal 13 Desember nanti kita akan merayakan ibadah Natal via Zoom. Jangan lupa apa yang disampaikan oleh Kak Samuel beberapa minggu lalu untuk segera mendaftar. Ya, kan ada formnya yang kalian harus isi, terus dikirimkan lagi supaya kakak-kakaknya tahu alamatnya, tahu juga berapa anak yang hadir nanti di Zoom. Ya, sekali lagi Pak Jokowi ingatkan, ibadah Natal tanggal 13 Desember 2020, jangan lupa anak-anak yang belum mendaftar segera mendaftar. Karena kata Kak Samuel, baru berapa anak saja, belum semuanya. Jadi saya juga mengingatkan juga untuk Bapak Ibu yang ikut menonton, ingatkan anak-anak untuk segera mendaftar. Formnya ada, tolong segera diisi dan segera dikirimkan kembali. Terima kasih Pak Joko, tunggu pendaftaran dari anak-anak ya. Tuhan Yesus memberkati, shalom. Shalom adik-adik. Wah, kita sekarang bertemu lagi ya. Gak kerasa kita sekarang udah memasuki pertengahan bulan November. Tuhan luar biasa memberkati kita. Walaupun kita sudah mengalami pandemi dari bulan Maret, tapi sekarang kita masih terus tetap bisa beribadah. Kita terus dikasih Tuhan sehat. Ya, yuk sekarang kita akan berdoa untuk kita memulai ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat sore. Terima kasih banyak Tuhan sudah memberkati kami secara luar biasa. Terima kasih untuk kesehatan yang berlimpah-limpah yang Tuhan berikan bagi kami. Segala kecukupan yang berlimpah-limpah Tuhan limpahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Tuhan Yesus, tolong berkati kami. Kami mau memulai ibadah kami hari ini. Mari Tuhan berkati dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, anak-anak, adik-adikku semuanya, kita akan mulai ibadah kita dengan kita akan menyanyikan lagu yang pertama. Tuhan Yesus baik. Amin ya anak-anak ya, bahwa Tuhan Yesus betul-betul baik di dalam hidup kita. Oke, Kak Willy tolong. Selalu baru rahmat-Mu bagiku.
Ya, nah hari ini Kak Abu Aida tidak akan berlama-lama di dalam menyembah Tuhan. Cukup satu lagu aja ya. Nah sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan masuk di dalam lagu penyembahan. Mari kita mendengarkan lagu ini. Segenap jiwa kita, Bapa, hamba-Mu mau melakukan firman-Mu dengan segenap hati. Karena tujuan hidup kami adalah untuk menyenangkan hati-Mu, Yesus. Haleluya. Thank you, Jesus. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Oke, anak-anak, mari kita sekarang menundukkan kepala. Kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Kita minta pimpinan Tuhan secara khusus untuk firman Tuhan ini.
Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji Tuhan. Kebaikan Tuhan yang begitu nyata di dalam hidup kami membuat kami bisa mengucap syukur hari lepas hari di dalam hidup kami. Tuhan Yesus yang baik, kami minta tolong Tuhan, berkati kami. Sekarang kami mau belajar firman Tuhan. Mari Tuhan beri kami mengerti dan juga beri kami mampu melakukan apa yang sudah kami mengerti ini Tuhan. Berkati Tuhan firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan oleh Bu Aida. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, ya anak-anak, yuk mari disiapkan Alkitabnya. Kita akan buka, hari ini kita akan bahas firman Tuhan dari 1 Samuel 4 sampai 7. Banyak ya. Ada 1 Samuel 4 sampai 7. Mari kita buka ya 1 Samuel 4. Di sana disebutkan tabut Tuhan dirampas. Kak Willy, minta tolong Kak Willy dikeluarkan gambar tentang tabut Tuhan. Nah, anak-anak lihat tuh. Tabut Tuhan di dalam Keluaran 25 ayat 10 sampai 21. Yuk kita buka sebentar yuk. Sambil kita lihat Keluaran 25 ayat 10 sampai 21. Tuhan memberikan tata cara bagaimana bangsa Israel harus membuat tabut Allah. Yang disebutkan bahwa tabut ini terbuatnya harus dari apa. Terus bentuknya, ukurannya harus seperti apa gitu ya. Nah, coba bayangkan. Dan ini tabut Tuhan ini adalah untuk melambangkan bahwa Tuhan hadir. Melambangkan apa anak-anak? Tuhan hadir. Tuhan hadir bagi bangsa Israel. Nah, di dalam tabut Tuhan ini bayangkan anak-anak. Tuhan yang begitu besar. Tuhan yang punyanya alam ini. Tuhan yang punya kekuasaan yang besar sekali. Tuhan mau membatasi diri diam di dalam apa? Tabut Tuhan sebagai bukti bahwa Tuhan sayang banget sama bangsa Israel. Tuhan mau nyatakan, aku Tuhan loh, mau dekat-dekat dengan engkau bangsa Israel. Jadi kalau Tuhan mau berbicara, Tuhan mau berfirman anak-anak, Tuhan gak berbicara di mana-mana, tapi Tuhan berbicara hanya kepada Musa. Zaman dahulu, zaman Taurat, gak bisa seperti kita bisa bicara dengan Tuhan Yesus lewat doa. Dulu sebelum Tuhan Yesus mati menebus dosa, gak bisa. Jadi Tuhan Allah hanya mau bertemu bangsa Israel lewat tabut Tuhan. Nah, di dalam hanya kepada Musa atau kepada imam-imam besar yang ditunjuk. Jadi nanti Tuhan ngomong sama imam besar apa-apa yang harus diomongkan lagi kepada bangsa Israel. Jadi lewat tabut Tuhan itu ada pertemuan antara Tuhan dengan imam untuk kemudian dilanjutkan kepada bangsa Israel. Dan sifatnya tabut Tuhan ini kudus. Oh, kita lihat ya, di dalam tabut Tuhan itu kita lihat tuh anak-anak, lihat tuh di gambarnya. Di dalam tabut Tuhan itu ada apa aja? Ada 2 loh batu. Isinya apa? Ya, betul. Isinya 10 firman Tuhan. Ya, terus ada apa lagi? Wah, ada buli-buli. Tuh yang kayak gentong ya anak-anak ya. Isinya itu apa? Mana. Lambang penyertaan Tuhan. Ya, terus ada apa lagi? Wah, itu tuh apa tuh? Ada kayu, ada tongkat Harun. Tongkat Harun yang apa katanya? Bertunas. Wah, melambangkan kekuasaan ya. Oke. Nah, tabut Tuhan ini tadi dikatakan sama Bu Aida apa? Ini adalah melambangkan tentang kehadiran Tuhan. Dan tabut Tuhan ini harus dijaga, diperlakukan secara kudus. Secara apa? Kudus. Coba anak-anak bilang. 1, 2, 3. Kudus. Oke. Nah, gak boleh sembarangan. Gak boleh gak sopan. Karena kita tidak boleh hanya melihat sebagai tabut itu sebagai apa?
satu buah peti yang ukuran 7,5 apa ya sebutnya ya, 2,5 hasta kali 1,5 hasta kali 1,5 hasta. Mungkin kalau disentikan ya kurang lebih anak-anak itu tuh kira-kira semeter seperempat, 125 cm kali 75 cm kali tingginya juga sama 75 cm. Coba jangan dipikirnya itu mah hanya tabut Tuhan, itu mah hanya kotak, ngapain gitu ya. Enggak, itu lambang Tuhan hadir. Dan tahu nggak, ada orang-orang yang ditunjuk Tuhan yang dari suku Lewi yang nggak sopan sama Tuhan. Tahu nggak siapa? Minggu kemarin Kak Wati sudah memberitakan buat kita semua, yaitu siapa? Tuh, coba Kak Wil, kita buka nih gambarnya. Ada Imam Eli beserta dengan 2 orang anaknya. Namanya siapa? Hofni dan Pinehas. Oh ya, mereka pada nggak sopan. Dikatakan sama Kak Wati, apa katanya? Mereka anak-anaknya ini, anak-anaknya Imam Eli ini, Hofni dan Pinehas apa? Berbuat apa? Dursila. Yaitu apa dursila itu? Meremehkan Tuhan. Mereka berani sekali meremehkan Tuhan. Menganggap Tuhan tuh gak ada. Tuhan mah apalah. Coba. Mereka tidak menghormati Tuhan. Bagiannya Tuhan yang harusnya diberikan kepada Tuhan, yaitu persembahan-persembahan dari bangsa Israel. Bagian yang terbaik. Artinya apa yang terbaik itu? Kalau anak-anak kan sudah belajar bahasa Indonesia ya. Anak-anak yang sudah besar-besar kan udah belajar bahasa Indonesia. Kalau guru mengatakan berarti apa itu? Lebih daripada yang biasa. Nomor 1. Nah, tahu nggak anak-anak, harusnya setiap persembahan itu diberikannya kepada Tuhan dulu. Yang lemaknya semua dibakar dulu. Baru sisanya untuk imam. Ini enggak. Hofni dan Pinehas apa tuh, lihat tuh. Kawil. Apa tuh? Anak-anak, lihat tuh. Hofni dan Pinehas menyuruh bujangnya untuk apa? Membawa garpu yang besar. Ambil, katanya. Ambil semua yang bisa diambil oleh garpu ini. Ambil buat saya. Waduh, berani ya. Benar-benar tidak sopan, tidak menghargai Tuhan, menganggap Tuhan tidak ada. Apa benar anak-anak Tuhan gak ada? Memang Tuhan gak kelihatan, kalau dilihat secara mata Tuhan gak kelihatan. Tapi apa memang gak ada? Berani-beraninya bilang gak ada. Tuhan ada anak-anak, Tuhan hadir. Kalau kita bisa sampai sekarang ini karena ada Tuhan. Kalau kita bisa apa-apa saat ini juga itu karena kuasa Tuhan. Hofni dan Pinehas luar biasa, jelek, no good. Tahu nggak? Tuhan marah. Kita bisa lihat 1 Samuel 2 ayat 34. Karena Tuhan marah, karena kekudusannya diinjak-injak, dianggap sepele, tidak dihormati, Tuhan marah. Tuhan bilang gini di 1 Samuel 2 ayat 34b. Pada hari yang sama, Hofni dan Pinehas pada hari yang sama keduanya akan mati. Anak-anak tuh gak sopan, Tuhan marah. Lihat ya, waktu zaman Israel di 1 Samuel 2 ini, orang Israel sedang sedang dijajah oleh orang Filistin. Nah, satu kali Israel dikalahkan sama orang-orang Filistin di kota Afek. Kota apa? Afek. Jumlahnya tuh ada 4.000 orang. Wah, mereka kalah anak-anak. Kenapa ya kalah ya? Terus ya si imam katanya, coba kita buka ya anak-anak di 1 Samuel 4. Kita buka ya anak-anak ya. Nih tuh di 1 Samuel 4 ayat 3.
Ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel, "Mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Marilah kita mengambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan, supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita." Jadi si tua-tua Israel berpikirnya apa? Oh, kita kalah karena tidak ada tabut Tuhan yang menyertai kita. Tabut Tuhannya jauh di Silo. Coba kalau tabut Tuhannya ada di tengah-tengah kita, di tempat peperangan kita, pasti Tuhan memenangkan peperangan ini. Betul nggak seperti itu? Bangsa Israel tidak mengerti. Bangsa Israel menganggap bahwa tabut Tuhan itu sebagai jimat. Wah, ada kan orang-orang ya dulu ya pernah suka dengar nggak? Ada orang yang suka bawa-bawa, katanya kalau biar selamat, bawa aja di dompetnya bawa gitu. Pengasih orang tua katanya gitu ya, supaya kamu selamat. Jadi kalau bawa itu wah rasanya pasti selamat. Jadi gitu. Jadi dipikirnya si tabut Tuhan juga gitu. Wah, kalau tabut Tuhan di Silo, kan katanya jauh ya, dari Afek ke Silo tuh jauh. Wah, tabutnya harus dibawa ke sini supaya ada di tengah-tengah kita. Padahal bukan itu. Coba kita lihat ya, apa benar sesudah tabut Tuhan dibawa ke tengah-tengah peperangan, apakah peperangan bangsa Israel melawan Filistin jadi menang? Kita lihat ya. Wah, di ayat 4 ya tuh, bangsa Israelnya menyuruh orang ke Silo. Terus di ayat kelima, wah bersorak-sorak itu orang Israelnya, nyaring katanya. Sampai dipikirnya, hore, kita pasti menang, kita yakin menang, ada tabut Tuhan yang ada. Tahu nggak anak-anak? Sesudah itu mereka berperang. Di ayat 10, mari kita baca. 1 Samuel 4 ayat 10. Lalu berperanglah orang Filistin, sehingga orang Israel terpukul kalah. Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Amatlah besar kekalahan itu. Dari pihak Israel gugur 30.000 orang. Ya ampun, tadi waktu di Afek, waktu pertama itu bangsa Israel yang kalah berapa orang? Yang mati 4.000 orang. Sekarang tabut Tuhan didatangkan dari Silo ke tengah-tengah peperangan mereka. Malah 30.000 orang. Waduh, hampir berapa kalinya tuh? 8 kali lipatnya anak-anak mati, kalah. Aduh, kenapa ya? Apanya yang salah ya? Apa tabut Tuhan yang salah anak-anak? Apanya yang salah ya? Kenapa ya? Terus ya, yang lebih parah ya anak-anak, di peperangan yang kali ini yang 3.000 orang mati ini, termasuk siapa? Hofni dan Pinehas pun ikut mati. Dan yang lebih parah lagi, tabut Tuhan dirampas sama orang Filistin. Wah, satu orang dari suku Benyamin, dia lari memberitakan kepada bangsa Israel. Dia lari ke papahnya Hofni dan Pinehas, ke Imam Eli. Tuh, lihat tuh di gambarnya tuh, Imam Eli lagi duduk. Pak Eli, Bapak Eli, kenapa? Bapak Eli, Hofni dan Pinehas mati. Terus tabut Tuhan juga diambil, direbut sama orang Filistin. Hah? Bilang hahnya tuh kaget banget. Soalnya gak pernah tabut Tuhan sampai bisa lepas dari Israel. Jadi Imam Eli kaget sekali. Dan apa tuh? Lihat tuh di gambarnya tuh. Imam Eli sampai terjungkal dan mati. Waduh, bagaimana ini? Kenapa ya? Waduh, sekarang ya anak-anak, tabut Tuhan ya. Apakah tabut Tuhan ini tidak berkuasa menolong? Apa ya yang bikin mereka kalah sampai Hofni dan Pinehas pun mati? Hofni dan Pinehas seperti yang sudah dijanjikan oleh Tuhan di 1 Samuel
tadi yang dikatakan yang awal tadi ya, bahwa Hofni dan Pinehas pada hari yang sama mereka akan mati. Janji Tuhan, perkataan Tuhan, firman Tuhan, ya dan amin. Dan mati. Kenapa ya? Kenapa ya? Yuk kita sama-sama belajar lebih dalam lagi. Kenapa ya? Nah, terus ya anak-anak, tabut Tuhan yang tadi dibawa oleh orang Filistin dibawa sama mereka ke negara Filistin. Nah, mereka sampai tabut Tuhan ini dibawa orang Filistin ke Asdod. Ke kota Asdod. Nah, mereka tahu bahwa tabut Tuhan ini adalah keramat. Ya, karena itu mereka taruhnya di apa? Di kuil Dagon. Kuilnya berhala mereka yang namanya Dagon. Tuh Dagon itu bentuknya laki-laki ya, bapak-bapak, tapi itu ujungnya ikan. Kayak putri duyung gitu, tapi putri duyung laki-lakinya gitu ya. Nah, itu namanya Dagon. Tahu nggak anak-anak? Mereka taruh di kuil bersama-sama dengan Dagon. Yang luar biasa, besoknya si patung Dagon itu tiba-tiba jungkel, jatuh. Padahal itu batu besar, jatuh. Gak ada yang jatuhin. Gak akan kuat orang juga buat jatuhin. Tahu gak jatuhnya kenapa? Jatuh sama kuasa Tuhan. Wah, luar biasa. Itu si Dagon jatuh, mukanya tersungkur kepada apa? Tabut Tuhan. Sampai jatuh. Besoknya orang-orang Filistin yang masuk ke kuil Dagon kaget. Kenapa Dagon sampai jatuh? Dia mungkin ini mah hanya kebetulan aja. Mungkin ada kucing yang lewat gitu ya. Mungkin ada kucing yang loncat. Padahal nggak mungkin ya. Tapi akhirnya sama mereka dia apa? Dibalikin lagi ke tempatnya. Nih Dagon, kamu diam di sini ya. Dah. Besoknya mereka lihat lagi. Begitu lihat lebih terperangah. Taunya Dagonnya mukanya lagi jatuh lagi. Pecah, kepalanya sampai terpenggal. Katanya kepalanya di mana, sama tangannya di mana, yang ada tinggal badannya di depan tabut Tuhan. Wah, lihat, tabut Tuhan tidak sembarangan. Karena memang betul tabut Tuhan ini adalah perlambang Tuhan hadir. Kekuasaan Tuhan tidak bisa dibatasi oleh apapun. Tuhan hadir, kekuasaan Tuhan hadir, mengalahkan ilah lain. Zaman dulu ya anak-anak, kan udah beberapa kali dibilang ya, kalau bangsa dengan bangsa berperang itu sama dengan Allahnya melawan Allahnya. Jadi Allahnya bangsa Israel dipikirnya orang Filistin sudah keok gitu ya, sudah kalah. Ternyata bukan kalah, ada sesuatu yang mau Tuhan ajarkan. Jadi dengan bukti ini menyatakan bahwa Allahnya bangsa Israel adalah Allah yang tidak terkalahkan. Oke? Lihat, Allah, kekuasaan Allah tidak terkalahkan. Gak bisa dibandingkan dengan Dagon, anak-anak. Ya, dan gak sampai di situ anak-anak. Karena tabut Tuhan ada di Asdod, Tuhan membuat menghajar orang-orang Asdod. Tuhan menghajar orang-orang Asdod dengan apa? Borok-borok. Kawil, coba dikeluarkan borok-borok. Kayak gimana sih borok-borok? Itu tuh yang ada nanahnya. Aduh, lihat tuh di gambarnya ada nanahnya ya. Itu teh bukan satu, kalau satu mah kayak bisul satu. Ini seluruh badan borok-borok. Wah, sakit, perih, panas, gatal, segala. Semua, baik anak-anak, baik orang tua kena borok-borok semua. Dan katanya ya gak hanya borok-borok, ada juga hama-hama tikus. Wah, itu apa? Hama-hama tikus makanin hasil panen mereka. Wah, sudah pokoknya Tuhan hajar. Nih, membuktikan lagi betapa Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup. Tuhannya, Allahnya orang Israel itu Allah yang hidup. Sampai orang-orang Asdod bilang, kami nggak sanggup, nggak mau ada tabut Tuhan di sini. Sana
mereka disuruh pindah ke kota Gad, ke bagian yang lain. Wah, di kota Gad sama juga. Tuhan hajar orang-orang Gad dengan borok-borok dan tikus-tikus sama. Wah, terus semua berteriak di kota Gad. Sudah kota Gad berteriak, Tuhan, terus mereka akhirnya gak sanggup lagi, gak mau katanya. Mereka tahu ada Tuhan yang marah. Terus mereka bawa ke kota Ekron. Dipikirnya udah di Ekron mungkin Tuhan gak marah. Di sana juga sama, Tuhan marah. Sama, kota Ekron pun diserang dengan borok-borok dan banyak orang yang mati. Wah, 7 bulan lamanya tabut Tuhan di tanah Filistin. Sampai akhirnya orang Filistin angkat tangan. Mereka memanggil tukang tenung. Kita coba ya cari ya di 1 Samuel 6. Nah, ayat 1. Yuk anak-anak kita sama-sama belajar yuk. 1 Samuel 6. Sesudah 7 bulan orang Filistin ditekan oleh Tuhan. Nah, di ayat 2. Maka orang Filistin itu memanggil para imam dan para petenung. Lalu berkata kepada mereka, apakah yang harus kami lakukan dengan tabut Tuhan itu? Beritahukan pada kami. Nah, lalu kata si tukang tenung sama si imam-imam yang orang-orang Filistin itu, apakah yang harus kami lakukan dengan tabut Tuhan itu? Beritahukanlah kepada kami bagaimana kami harus mengantarnya kembali ke tempatnya. Jadi mereka akhirnya tahu bahwa tabut Tuhan ini harus dikembalikan ke Israel. Tapi mereka tahu, mereka tanya, tapi bagaimana kami harus mengantarnya kembali ke tempatnya? Nah, lalu kata mereka, apabila kamu mengantarkan tabut Allah Israel itu di ayat 3 ya, maka janganlah kamu mengantarkannya dengan tangan hampa, melainkan haruslah kamu membayar tebusan salah kepadanya. Nyanya tuh pakai huruf besar, artinya kepada Allahnya orang Israel. Maka kamu akan menjadi sembuh dan kamu akan mengetahui mengapa tangannya tidak undur daripadamu. Sesudah itu bertanyalah mereka, apakah tebusan salah yang harus kami bayar kepadanya? Jawab mereka, menurut jumlah raja-raja kota orang Filistin, 5 borok emas dan 5 tikus emas, sebab itulah yang sama menimpa kamu sekalian dan raja-raja kotamu. Jadi buatlah gambar borok-borokmu dan gambar tikus yang merusak tanahmu dan terus ya. Oke. Nah, lihat tuh. Terus ya, lucunya orang Filistin itu dikasih tahu sama si petenung itu sama si imam-imam, ngembaliinnya itu selain mereka harus ngembaliin tebusan salah mereka di dalam satu peti yang berisi 5 borok emas dan 5 tikus emas. Nah, mereka itu harus membawanya gak boleh pakai orang, tetapi pakai apa? Pakai lembu, 2 ekor lembu yang tidak ada kusirnya. Hebat nggak coba anak-anak? Lembu, sapi gak ada kusirnya tapi bisa tahu tempat Israel di mana. Itu mah GPS-nya Tuhan sendiri. Bisa tahu arahnya kemana gitu. Bu Aida waktu baca ini, aduh, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, benar-benar gak bisa, walaupun gak kelihatan mata, itu si lembu bisa nurut pergi aja ke sana, ke menuju kota Israel. Sampai orang-orang Filistin pasti celohok-celohok bengong. Ampun, ini Tuhannya Israel, Tuhan yang hidup, benar-benar. Wah, mereka takut akan Tuhannya Israel, orang Filistin. Walaupun mereka tidak percaya kepada Tuhan, tapi ada rasa takut akan Allahnya orang Israel. Nah, anak-anak ya, ibu lanjutkan ya.
si lembu tadi ya, tuh lembu yang ada isinya tabut perjanjian Tuhan dan satu buah peti itu, ada peti kecil ya di belakang si tabut itu. Nah itu mereka sapi ini sampai di kota Bet-Semes namanya ya. Nah sampai di Bet-Semes di tempatnya orang Israel. Nah kemudian orang-orang Lewi yang lihat ada tabut Tuhan dikembalikan, cepet-cepet mereka turunkan si tabut Tuhan itu. Mereka turunkan, mereka taruh di batu-batu yang besar ya. Dan kemudian mereka melakukan apa? Si lembunya disembelih, dijadikan korban bakaran dan korban sembelihan. Kayu-kayu yang itunya, yang roda-rodanya dipecahin semuanya. Kayu-kayu diambil untuk jadi kayu bakar. Ya, jadi mereka mempersembahkan. Tuh mereka, tuh ya ada ya gambarnya ya. Mereka mempersembahkan persembahan korban bakaran dan korban sembelihan sebagai rasa ucapan syukur mereka bahwa Tuhan kembali hadir di Israel. Ya, nah tapi benar-benar ya, walaupun sudah mempersembahkan korban ya, mempersembahkan korban bakaran, korban sembelihan, tapi Tuhan tetap harus dijaga secara kudus. Gak boleh berkurang sedikit pun caranya untuk tidak kudus. Tahu gak anak-anak? Ada orang-orang rakyat Bet-Semes, beberapa penduduk kota Bet-Semes, ada yang pengen lihat ke dalam tabut Tuhan. Padahal tabut Tuhan itu dikuduskan. Gang boleh mendekat dan boleh memegang itu tuh hanya orang-orang Lewi. Ini ada penduduknya kota Bet-Semes pengen tahu. Dibuka dan akhirnya apa? Mati. Anak-anak lihat. Tabut Tuhan betul-betul tidak boleh diperlakukan sembarangan. Bukan sebagai kotak yang harus dikeramatkan, bukan, tetapi kotak yang lebih pada dikeramatkan, tetapi kotak yang harus dihormati dengan penuh kekudusan. Waduh, lihat tuh anak-anak, kekudusan Tuhan saat dilanggar, Tuhan tetap menghukum. Mau dia orang Filistin, mau dia orang Israel, sama saja. Di hadapan Tuhan sama, dosa harus dihukum. Hukumannya adalah mati. Anak-anak, sesudah itu ya, orang-orang yang dari Bet-Semes merasa tidak sanggup. Kami gak sanggup melihat orang penduduknya ada yang mati gitu. Mereka merasa, kami merasa tidak mampu, kekudusan kami gak nyampe lah katanya gitu ya. Kami gak mau mengurus ini, gak sanggup. Udah pindahin aja ke Kiryat Yearim. Susah ya kata-katanya ya. Ini kota Kiryat Yearim. Selama 20 tahun tabut Tuhan ada di kota Kiryat Yearim. Dan tabut Tuhan ini diurus oleh keluarga Abinadab. Yang anaknya yang ngurus, yang namanya Eleasar. Namanya susah-susah ya anak-anaknya. Eleasar, anak Abinadab, dia yang mengurus Taurat Tuhan itu. Tabut Tuhan itu. Ya, nah anak-anak, lama-lama bangsa Israel tuh mulai mengeluh. Tuhan tolong kami, lepaskan kami dari orang-orang Filistin, katanya gitu ya. Terus akhirnya, nah kita buka yuk di dalam 1 Samuel 7. Gimana ya caranya melepaskan memenangkan peperangan lewat bagaimana caranya orang Israel bisa memenangkan terhadap orang Filistin peperangannya. Gimana caranya ya? Apakah dengan menghadirkan tabut Tuhan atau dengan bagaimana ya caranya ya? Dulu waktu dihadirkan tabut Tuhan juga kalah orang Israel. Apanya yang salah ya? Nah, yuk kita belajar yuk dari 1 Samuel 7. Nah, ya
dalam 1 Samuel 7 ayat 2. Sejak saat tabut Tuhan tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun. Dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Di ayat 3, lalu berkatalah Samuel, nih Nabi Samuel muncul nih, kepada seluruh kaum Israel, demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tunjukkan hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya. Maka Ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Aha, ini solusinya. Ternyata solusinya adalah apa? Tobat. Apa? Tobat. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kata. T-O-B-A-T. Yuk satu kali lagi. T-O-B-A-T. Ya, tobat. Jadi rupa-rupanya Tuhan minta pertobatan dari hati bangsa Israel. Mereka suruh apa? Menjauhkan para Allah. Allahnya di sini kecil, Allah asing dan para Asitoret. Mereka suruh berbalik kepada Tuhan Allah yang hidup. Suruh menyembah dan beribadah hanya kepada Tuhan Allah yang hidup. Itu yang membuat peperangan mereka bisa berkemenangan. Bukan bawa-bawa tabut Tuhan kemana-mana sebagai dan diperlakukan sebagai jimat tabut Tuhannya. Sebodoh yang pokoknya mah saya bawa weh tabut Tuhan kemana-mana. Kan weh saya nyamah. Hidupnya aut-autan, bohong tetap bohong, marah-marah tetap marah-marah, gak mengampuni tetap gak mengampuni, ngomel tetap ngomel, apalagi ya, wah banyak hal, gak bertobat. Tuhan mau apa? Kata T-O-B-A-T, tobat anak-anakku. Karena hanya lewat pertobatan itu kita bisa melihat janji-janji Tuhan. Kita bisa mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Anak-anak, Ibu lanjutkan sedikit lagi ya. Bagaimana sesudah kita lihat ya. 1 Samuel 7 ayat 4. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Nah, di ayat 10. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka. Sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Peperangan kali ini menang. Kenapa mereka menang? Apakah mereka pakai strategi? Bukan. Mereka karena T-O-B-A-T, tobat. Wah, dengan tobat Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka. Jadi siapa yang berperangnya? Yang berperangnya bukan orang Israel. Yang berperangnya siapa? Tuhan sendiri. Tuhan berperang melawan orang Filistin. Wah. Tuh di ayat 11 ya. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Betkar ya. Wah, hore! Tuhan kita Tuhan yang hidup. Nah, anak-anak, kita lihat sesudah orang-orang Israel berbalik hatinya kepada Tuhan, Tuhan berperang melawan orang
Filistin. Dan mereka akhirnya bisa memenangkan peperangan itu. Ya, anak-anak, dalam 1 Samuel 4-7 ini kita banyak belajar ya. Kesatu, bahwa tabut Tuhan itu benar-benar menggambarkan tentang kehadiran Allah yang luar biasa. Kehadiran Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Allah yang hidup. Allah kedua, Allah yang begitu besar. Karena kasihnya yang begitu besar juga kepada kita, kepada bangsa Israel zaman dahulu. Dia rela diam di dalam tabut Tuhan yang cuma semeter kali 75 cm tadi. Luar biasa. Saking sayangnya Tuhan. Nah, anak-anak, bagaimana dengan sekarang kita ini? Apakah kita bawa-bawa tabut Tuhan kemana-mana? Bagaimana? Enggak. Tabut Tuhannya udah berbeda. Sekarang tabut Tuhannya udah gak berupa kotak lagi. Tetapi berupa apa? Berupa Roh Kudus. Ya, iya. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib menebus dosa kita. Dan Roh Kudus sekarang sudah hadir di dalam hidup setiap anak-anak yang percaya. Jadi tabut Tuhannya sekarang sudah berubah bentuk menjadi apa? Roh Kudus. Ya, sekarang dulu zaman dahulu ya anak-anak, yang bisa berhubungan dengan Tuhan itu hanya siapa? Imam besar. Misalnya Bapak Musa, misalnya Samuel, misalnya siapa lagi yang Tuhan tunjuk? Orang-orang khusus, imam-imam besar. Nah, sekarang siapa yang bisa berhubungan dengan Tuhan? Kita semua bisa. Karena Tuhan sudah menebus kita, menjadikan kita kudus. Tuhan sudah menguduskan kita. Makanya Roh Kudus juga bisa tinggal di dalam hidup kita. Apakah karena kita baik, Roh Kudus bisa tinggal di dalam hidup kita? Apakah anak-anak sudah kudus? Kita ini menjadi orang-orang kudus karena kita ini dikuduskan oleh karya Tuhan di kayu salib. Sehingga Roh Kudus itu bisa tinggal di dalam hidup kita. Makanya kalau misalnya anak-anak lagi kesel, lagi sendirian, lagi sedih, lagi mau berbuat dosa, Bapa Roh Kudus akan mengingatkan kita. Ayo, jangan. Bandel udah gitu ya, tetap aja. Adeknya cubit-cubit, kakaknya gak mau kalah, pukul. Katanya Bapak Roh Kudus, jangan Kak, dedenya disayang. Enggak. Tapi Bapak Roh Kudus terus ngomong. Nanti kakak lagi ngambil apa, lagi makan, lagi apa. Kakak ayo minta maaf sama dede. Ayo jangan gitu, gak boleh. Bapak Roh Kudus terus akhirnya apa? Akhirnya kakak jadi apa? Menyadari. Oh iya ya, tadi saya salah. Tadi saya gak sayang sama dede. Terus akhirnya apa? Kakak mau ya. Akhirnya kakak mau datang sama dede. Dede, yuk main lagi yuk sama kakak. Maaf ya tadi kakak udah pukul dede. Maafin ya. Nah, yang membuat kakak bisa minta maaf itu apa? Roh Kudus. Ya, jadi luar biasa. Sekarang kita punya Tuhan yang begitu dekat. Yang gak usah kita bawa-bawa tabut Tuhan lagi. Ada tabut Tuhan di dalam hidup kita. Yaitu siapa? Bapak Roh Kudus. Tapi gak boleh gak sopan nama Bapak Roh Kudus. Kayak tadi tuh, kayak si Hofni dan Pinehas. Tidak menganggap adanya Tuhan. Biarin aja. Dibilangin apa-apa, biarin. Dibilangin apa-apa lagi, biarin. Dimarahin, biarin. Dikoreksi apa-apa, dibilangin sama orang tua, sama guru, sama siapapun, biarin. Gak mau berubah. Boleh gak? Itu namanya gak sopan sama Roh Kudus. Ya, yuk semuanya kita belajar. Mama, papa, anak-anak, Bu Aida juga sama. Kita semua mau belajar untuk terus menghormati Roh Kudus. Bapak Roh Kudus yang selalu menyertai hidup kita semua. Ya, oke. Sekarang firman Tuhan sudah selesai. Nah, ayat hafalannya
1 Samuel 7 ayat 12. Mungkin kakak-kakak yang besar bisa panjang, tapi kalau dede-dede yang kecil-kecil, Yunita, siapa lagi tuh Yunita dan teman-teman, semua yang Batita ya. Ya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Ya, dari mulai ini ia menamainya Ebenezer. Katanya sampai di sini Tuhan menolong kita. Kalau kakak-kakak yang besar, 1 Samuel 7 ayat 12 lengkapnya seperti ini. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya sampai di sini Tuhan menolong kita. Ya, oke. Ya, anak-anak, Bu Aida mau ingatkan untuk minggu depan ibadahnya akan bukan lewat yang seperti ini lagi ya, tapi balik lagi seperti Kak Samuel minggu kemarin lewat Zoom lagi. Jadi linknya akan di-sharekan di grup ibadah anak, nanti akan disusulkan ya. Oke, yuk sekarang kita akan tutup ibadah kita. Kita akan berdoa, kita mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, untuk penyertaan Tuhan di dalam hidup kita ya. Yuk mari kita berdoa anak-anak. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah kami hari ini. Betapa Engkau luar biasa, begitu mengasihi kami. Kami tahu Tuhan, kehadiran Tuhan tidak bisa dibatasi oleh apapun. Engkau Allah yang besar, Allah yang begitu kuasanya, begitu dahsyatnya. Engkau mau hadir di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Roh Kudus. Mari Tuhan ajari kami untuk kami menghormati Tuhan, menghormati Bapa Roh Kudus yang selalu ada di dalam hidup kami. Kami mau belajar dengar-dengaran Tuhan untuk setiap firman, untuk setiap perkataan dari orang tua maupun siapapun yang baik Tuhan boleh menjadi penuntun di dalam hidup kami. Kami mau belajar Tuhan untuk kami lebih lagi belajar untuk mentaati firman Tuhan di dalam hidup kami. Karena kami tahu firman Tuhan saat kami taat ada kemenangan yang Tuhan limpah-limpahkan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Hanya dalam nama Tuhan kami mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Shalom anak-anak. Samuel 3 ayat 19. Dan Gladys semakin besar dan Tuhan menyertai Gladys dan tidak ada satu pun dari firman itu yang membiarkannya gugur. 1 Samuel 3 ayat 13. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkan gugur. Amin. 1 Samuel 3 ayat 19. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Samuel makin besar dan Tuhan tetap menyertainya dan tidak membiarkannya satupun dari firman-Nya tidak dipenuhi. Amin. 1 Samuel 3 ayat 19. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur.